Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan Bapak Menpan terkait dengan keberadaan honorer kategori 2. Untuk itu kepada rekan-rekan, ayo disimak secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan dan telah mengakui tentang keberadaan honorer kategori 2. Ia bahkan menyebutkan bahwa honorer kategori 2 ini berjumlah sebanyak 444.687 orang yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah. Rekan-rekan sekalian, ia menyebutkan bahwa kalau hanya rekan-rekan sekalian, akibat pendataan tenaga non-ASN pada 2022 yang lalu, jumlah honorer melonjak tajam menjadi 2,3 juta. Jadi, kondisinya adalah untuk honorer kategori 2 yang sejumlah 400.000 orang lebih itu, setelah dilakukan pendataan, maka total jumlah tenaga honorer selain honorer kategori 2, total keseluruhan adalah berjumlah 2,3 juta orang. Namun dari jumlah tersebut hanya sebanyak 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak dari pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala daerah. Salah satu koordinator tenaga honorer, SIN, sapaan akrab Andi Meliani, menyebutkan bahwa data tenaga honorer saat ini itu menyebabkan pemerintah pusing 7 keliling. Hal ini sudah bisa ditebak karena penyelesaian 400-an ribu honorer K2 saja itu sampai ganti presiden pun belum tuntas, apalagi 2,3 juta orang. Jadi sebagaimana diketahui bersama bahwa kategori 2 ya, penyelesaian honorer kategori 2 ini sampai dengan saat ini belum ada kejelasan bagaimana langkah penyelesaiannya. Akan tetapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah mengakui dan menyebutkan bahwa keseluruhan tenaga honorer kategori 2 itu berjumlah 400 ribuan orang. Langkah real yang kita lihat selama ini yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan afirmasi atau tambahan nilai bonus kepada para honorer kategori 2, akan tetapi afirmasi itu hanya diberikan kepada tenaga honorer kategori 2 di sektor guru dan tenaga kesehatan. Rekan-rekan sekalian, untuk honorer kategori 2 yang bergerak di bidang teknis administrasi, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang memihak kepada rekan-rekan tersebut. Oleh karena malah yang terjadi sekarang, yang terjadi sekarang adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mempertimbangkan untuk pemberian afirmasi kepada para tenaga honorer teknis administrasi. Akan tetapi hal tersebut baru sekedar pernyataan, belum disertai dengan kebijakan atau regulasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Badan Kepegawaian Negara. Nah, rekan-rekan sekalian, dia menegaskan, menegaskan dari honorer kategori 2 yang tersisa terbanyak adalah tenaga administrasi dan teknis lainnya. Jadi memang untuk K2 ini yang terbanyak adalah honorer administrasi dan tenaga teknis. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan khusus untuk menyelamatkan honorer kategori 2 dan tidak dimasukkan ke dalam kuota outsourcing, bahkan dihapuskan. Banyak rekan-rekan kita tenaga honorer kategori 2 yang memang berdasarkan pendataan kemarin harus dimasukkan ke dalam kuota outsourcing oleh karena jabatan yang diemban tidak sesuai dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.